Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang kita sudah lazim kita ketahui, yang awalnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama turun. Sedangkan ayat yang terakhir turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji wada, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Di surah ini atau di ayat 3 ini tidak semua kalimatnya, ayatnya tersebut adalah yang turun terakhir. Ayat yang turun terakhir itu dimulai dari Al-Yauma sampai Islam Madinah. Jadi yang terakhir turun itu hanya ayat ini. Sedangkan ayat yang pertama ini bukan terakhir turun, tapi yang tengah-tengah di sini ada kata-kata atau kalimat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini adalah ayat yang terakhir turun tentang kesempurnaan Islam dan kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin ketika itu, dan Allah meridhoi bahwa Islam sebagai agama. Al-yauma, pada hari itu, akmaltu lakum, kusempurnakan bagimu dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum, dan kusempurnakan bagimu ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridho untukmu agama Islam, untukmu Islam itu sebagai agama. Ini adalah ayat yang terakhir turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji wada atau haji perpisahan. Setelah ayat ini, setelah al-yauma sampai dina ini, tidak ada ayat yang turun lagi. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita akan pelajari cara baca yang benar di ayat ini sesuai dengan tajwid. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran.
Hurrimat alaikumul maitatu. Al maitatu ini kita sebut dengan idhar qamariyah, ada al bertemu dengan mim. Waddamu ini idgham syamsiyah, al bertemu dengan dal. Walahmul khinzir, lahmul khinzir ada al bertemu dengan kha, ini idhar qamariyah. Kemudian nun mati bertemu dengan za, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki, kita dengungkan dan kita samarkan karena ikhfa itu artinya samar. Wa ma uhilla, mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Antara wama dan uhilla ini terpisah. Li ghairillahi ada lam jalalah yang kita baca tarqiq atau tipis karena sebelumnya ada kasrah. Li ghairillahi bihi wal munbihi, haknya ini kita panjangkan satu alif karena dia itu disebut mad silah qasira. Mad silah qasira ini apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup. Wal munkhaniqatu idhar qamariyah, wal mauqudatu idhar qamariyah, wal mutaraddiyatu idhar qamariyah lagi, wan natihatu idgham syamsiyah, dan kebetulan idgham syamsiyahnya itu al bertemu dengan nun sehingga membentuk tasydid nun, sehingga membacanya itu harus gunnah atau kita dengungkan. Wan natihatu kita tahan sejenak ketika kita itu membaca wan tasydid nun tersebut. Wa ma akala ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil wa ma akala bisa satu alif bisa dua alif. As-sab'u ini adalah idgham syamsiyah. Ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi, idgham syamsiyah yang dibaca gunnah karena tasydid nun. Wa an tastaqsimu ada ikhfa nun mati bertemu dengan ta. Kemudian qaf sukun ini dibaca qalqalah karena ada di tengah kata, maka disebut dengan qalqalah sughra. Bil azlam, bil azlam, bil ini adalah idhar qamariyah. Azlam ini berhentinya kita sebut dengan mad alid lis sukun, bisa sampai 3 alif. Dzalikum fisq, cara membaca huruf qalqalah sukun yang sebelumnya sukun juga kita sukunkan dulu huruf yang sebelumnya, kemudian kita sukun lagi qafnya disertai dengan qalqalah atau memantul kan dia itu adalah qalqalah kubra di akhir waqaf. Dzalikum fisq, dzalikum fisq. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, ini juga ikhfa hakiki. Min dinikum fala, mim mati bertemu dengan fa idhar syafawi. Fala takhshawhum wakhshawun, wakhshawun apabila kita baca ini kita sebut dengan mad lin yang diwakafkan sehingga bisa membacanya itu seperti mad alid li sukun, bisa sampai 3 alif. Wakhshawun. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, di sini banyak idhar syafawi, ada mim bertemu dengan dal, mim bertemu dengan waw, mim bertemu dengan ta, mim mati bertemu dengan nun, dan di tengah di akhirnya ini dina kita sebut dengan mad iwad tanwin yang dibaca waqaf tanwin fathah, maka tanwin tersebut dibaca mad iwad atau ganti, tanwinnya diganti menjadi mad 1 alif saja. Famanit turra ini dotnya tidak qalqalah karena huruf dot itu bukan huruf qalqalah sehingga jangan dipantulkan. Fi makhmasatin ghairah, fi makhmasatin ghairah, tanwin bertemu dengan ghain kita sebut dengan idhar halqi. Ghaira mutajanifil li ismin, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah, kemudian li ismim ini adalah ikhfa. Fa innallaha gunnah musyaddada, nun tasydid yang kita panjangkan. Fa innallaha ini adalah lafdul jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Ghafurur rahim,
ada Ghafur Rahim, tanwin bertemu dengan ra, idgham bila gunnah. Rahim ini adalah mad arid lis sukun. Arid artinya menghadapi, lis sukun adalah menghadapi huruf yang disukun. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.